FICC, kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga kepada hambanya yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Dedikasi Anda adalah berkat bagi kami. Tuhan memberkati. Saatnya FICC Giving yang akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang mau transfer antar bank dapat melihat no rekening berikut ini. FICC Church mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun bulan ini, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita simak jadwal FICC Christmas tahun 2025. The greatest gift of all, He came to save us all. It's Jesus, and it's Christmas. It's the greatest time of the year. Yeah, it's the greatest time of the year. Yeah, come on, let's celebrate. It's Christmas. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody say, let the music ring. It's Christmas. Saya tahu. Bulan Desember itu, menurut kalender Georgian itu salju Miss, kayak es krim. Desember itu apa? Desember itu gimana kalian lagi ulang tahun di BTS nih? Kayak kayak tadi bulan kenapa? Cinta itu es krim, Miss. Hah? Es krim lagi? Iya, mama saya pernah bilang cinta itu kayak es krim. Kalau gak ada es krim, ya nggak cinta namanya. Pokoknya tanggal 25 puisi kalian semua udah selesai. Oke? Sekarang waktunya istirahat. Tapi Miss, aku harus ngomong nih, aku udah istirahat. Ayo yang istirahat.
Oke. Okran, take 1, kamera, rolling, and action. Biasanya tuh ya, bulan Desember, papi mami ai suka ngajak ai keluar. Keluar negeri? Keluar nalar, ya keluar negeri lah. Nah, biasanya tuh papi mami ai ngajak ai keluar negeri, ke Paris, ke Jerman, ke Swiss. Nah, biasanya tuh bulan 12 kan di sana bersalju. Saljunya ai bawa pulang ke rumah, terus ai tambahin topping, enak loh. Shalom, apa kabarnya? Terpujilah nama Tuhan, amin. Bapak Ibu, ada yang merasa sampai nggak ya 2025? Ini mau terakhir. Ada yang punya pikiran di benak pikiran, tapi ternyata bisa terlewati, amin. Semua bisa dilewati bersama Tuhan Yesus pasti semua bisa terlewati. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya, pembacaan firman Tuhan. Mazmur 20 ayat 10 ya. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Haleluya. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Ya Aba ya Bapa, kami datang saat ini ke hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau mengucap syukur atas berkat-Mu, atas pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana ada hingga saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari-hari telah kami lewati karena perlindungan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mengucap syukur. Kami memberikan hidup kami melalui pujian-pujian kami ya Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami. Layakkan kami ada di hadirat-Mu ya Bapa. Di ruang-Mu yang maha kudus Tuhan, kami hampiri-Mu. Dengan kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus yang menyucikan, menguduskan setiap kami, melayakkan kami ada di hadirat-Mu ya Bapa. Bila setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan ruangan ini. Bila hadirat-Mu Tuhan melingkupi ruangan ini, kemuliaan-Mu, keagungan, kebesaran-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, atmosfer ilahi Tuhan boleh kami nikmati. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami percaya orang yang berjumpa dengan Engkau pasti berubah. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat, ada kelepasan, ada kemerdekaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman, Tuhan urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu dapat kami tangkap.
dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan karakter Yesus boleh nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Family in Christ Community Church. Selamat hari Minggu. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyambut Sang Juru Selamat, Yesus. Engkaulah Raja atas segala bangsa. Amin. Kau berikan anakmu untuk tebus dosaku. Sungguh ku bersyukur.
Raja mulia, Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Sang Raja mulia, Allah pemenang, dan Engkau adalah Bapa yang kekal. Yesus, Kau berkuasa untuk selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Sang Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Biarlah segala ciptaan sujud menyembah hanya kepadamu, Yesus, Sang Raja mulia, Allah pemenang. Dan Kau satu-satunya Tuhan, Bapa yang berkuasa untuk selama-lamanya. Come on FICC, sama-sama nyatakan. Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, bagi Allah yang berkuasa selamanya. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul di rumahnya Tuhan, di gereja kita, Family in Christ Community Church. Kita sudah berada di bulan Desember.
Setiap kali mengingat saat sudah di bulan Desember tuh, saat flashback dari bulan Januari hingga sampai hari ini, Tuhan sangat baik dalam hidup setiap kita, amin. Penyertaannya gak pernah meninggalkan kita. Anugerah, kemurahan Tuhan selalu tersedia bagi Bapak Ibu dan saya, bagi saudara dan saya. Penyertaan Tuhan adalah bukti kasih-Nya bagi setiap kita, amin. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau tidak pernah pergi, Tuhan. Di saat kami lelah, Engkau yang menopang. Di saat kami ragu, Engkau yang meneguhkan. Ini setiap langkah kehidupan kami, Engkau selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Tidak sedetik pun kami sendiri. Tidak sedetik pun kasih-Mu berhenti. Hidup kami ada dalam tangan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau Bapa yang setia,
telah percaya. Aku bekerja bahkan ketika Engkau tidak melihat. Tuhan katakan aku setia menyelesaikan apa yang telah aku mulai. Mari serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Jangan pernah ragu menyerahkan hidupmu kepadanya. Sebab rencana Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Karena Tuhan yang setia itu ada di sini. Dan tak sedetik pun Dia meninggalkan saudara dan saya. Sore hari ini mari angkat hati kita. Nyatakan dengan iman percaya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan
bukan hanya mulut kita yang menyembah. Dari hati yang paling dalam ini aku Tuhan. Sembah Dia, Dia ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Puji Dia. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan ada di penghujung tahun 2025. Kami ada di bait-Mu, kami masih memuji-Mu, kasih masih menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang memelihara kami, Allah yang mengasihi kami. Kami ada hari ini Tuhan hanya karena Engkau. Buka mulut kita, naikkan sembah puji kita, naikkan syukur kita. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan 25. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih yang terbesar adalah Engkau sendiri yang mengasihi kami, Engkau yang menuntun kami. 2025 Tuhan yang terasa berat, 2025 yang sukar, kami bisa melewati bersama Engkau. Yesus, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, amat baik Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir penghujung 25 ini, di bulan yang terakhir ini, terlalu banyak kasih-Mu, terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan. Engkau hidup Tuhan, Engkau ada Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah penderitaan kami. Yesus, Yesus, Yesus. Terlalu banyak kasih-Mu, terlalu banyak kebaikan-Mu yang hidup bagi kami. Kasih setia-Mu tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Ya Allahku, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Hari ini kami boleh melepaskan damai sejahtera kami bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi keluarga kami, shalom bagi daerah kami, shalom bagi sekitar kami. Agar mereka juga boleh menerima kasih-Mu, agar mereka juga boleh menerima damai-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kesalahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni Tuhan selama tahun 25 kami belum berkenan. Ampuni selama tahun 25 kami masih banyak kekurangan. Ini kami Bapa, jamah sentuh hati kami, lawat setiap hati kami, patahkan, hancurkan segala kekerasan hati, segala roh penolakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar. Lembutkan setiap hati. Kau persiapkan kami untuk menyambut tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Holy, holy are you Lord God Almighty. Dialah yang kudus. Jangan pernah kita keluar dari kekudusan itu. Holy, holy
ada di tengah-tengah kami. Dia Allah yang kudus ada di hati kami. Siapa yang mau menyambut malam hari ini dengan kekudusan yang dari Tuhan, setiap kami katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Shalom. Siapa yang bersuka cita malam hari ini? Siapa yang diberkati lewat pujian penyembahan? Sesungguhnya firman Tuhan katakan bahwa Allah bertata di atas puji-pujian. Amin. Segala kelelahan, segala penyakit, segala apapun juga lepaskan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara kekasih, untuk tahun 2025 bukan tahun yang enteng, bukan tahun yang mudah. Pada waktu kita memasuki tahun 25, bisa enggak ya kita lewati? Tapi sampai hari ini, beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 25. Amin. Bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu apa yang harus kita balas dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Mari saudara, the greatest of love, kasih yang terbesar adalah Yohanes 3 ayat 16. Yaitu dirinya sendiri. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar, sama-sama kita baca ini dengan suara yang keras 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya kasih Allah untuk orang Kristen, bukan kasih Allah hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak, untuk dunia. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. 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 Sekali lagi amin. Siapa yang percaya kepada Tuhan tidak dibinasakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan satu lagi kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat 13. Yesus lahir di tempat ini. Yesus lahir di dunia. Yesus lahir di hati kita. Bukan untuk menyombongkan kita bahwa gua anak raja. Tidak. Tetapi Yesus lahir di dunia ini untuk mati supaya kita ini selamat. Baca 2-3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pernahkah saudara mempunyai sahabat yang mau menggantikan nyawa saudara? Udahlah, gua aja yang mati. Ya. Kalau saya dengar sih ibu-ibu yang sering, kalau anaknya sakit, ditimang-timang, udahlah saya aja yang sakit. Salah itu saudara ya. Udahlah mama aja yang sakit asal lu sembuh. Udahlah mama aja yang demam, salah. Jangan mau, usir demamnya dalam nama Yesus demam. Jadi mama sama anak sama-sama sukacita, sama-sama sehat, sama-sama sembuh. Amin. Nah itu ya, itu namanya salah kaprah. Udah salah dikaprahin, udah salah diterusin sampai anak mantu cucu semuanya ngomongnya begitu. Putuskan, tidak ada. Sekarang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bayangkan, ada orang yang beriin nyawanya untuk kita supaya selamat. Yang seharusnya kita tidak selamat, yang harusnya kita semua masuk ke neraka. Karena dosa Adam dan Hawa, putuslah hubungan kita dengan Allah. Tapi Tuhan begitu baik, karena begitu besar Dia memberikan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk lahir. Tapi gak lama Tuhan lahir. Lahir Dia untuk mati. Matinya bukan mati konyol, bukan mati sembarangan, tetapi mati untuk menebus dosa kita. Lalu tidak hanya untuk mati menebus dosa kita. Selama kita masih hidup kita juga diberikan hak. Mari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Nah ini 2-3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tepuk tangan Tuhan.
Coba tengok kanan kiri. Ya, walaupun udah ompong, udah tua. Tengok dong, masa Yosua sama Mutia nengok sana semua. Nah, jangan ngelirik. Nah, biar begitu-begitu anak Allah, Cimel, Pak ini tengok dong suaminya, istrinya, tengok. Jangan begini dong, coba ya. Tengok, lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anaknya SBY aja, gede kepala. Disebut anaknya Jokowi aja dihormatin di mana-mana walaupun dia nggak jadi presiden. Disebut anak Prabowo, enggak, dia nggak punya anak ya. Disebut anaknya presiden, disebut anaknya gubernur, disebut anaknya bupati aja setiap orang hormat. Ya, pada waktu tahun berapa itu kami dari GPA Keluarga Allah setiap bulan melayani di Polres Tangerang. Saya menjadi binroh sampai udah tiga kali periode. Itu saya pakai mobilnya Kapolres, dijemput sama Kapolres, bukan dijemput mau di penjara, enggak, dijemput suruh khotbah. Itu masuk, semua hormat saudara. Padahal saya ketawa, gila ya gue dihormatin, padahal cuma mobilnya doang. Dalamnya kan saya, ya kan? Dalamnya kan saya, bukan Pak Kapolres gitu loh ya. Semua siap hormat, tegak, semuanya pakai kayak barisan gitu, semuanya hormat gitu. Begitu ajudannya buka turun, yang turun saya, tetap hormat. Enggak bilang begitu turun, nggak jadi dah gua, habis yang turun pendeta, enggak. Saya tahu penghormatan itu bukan saya gila hormat, enggak, saya cukuplah dihormatin. Waktu kerja cukuplah dihormatin. Tapi penghormatan itu datang dari karena kita disebut anak-anak Allah. Coba tolong tampilkan sekali lagi bahwa dikatakan, lihat, coba diterapin benar-benar. Jadi kita tuh bangga. Menjadi anak-anak Tuhan bangga, bukannya ya begini aja dah, lu gimana, ya begini aja lah. Tidak saudara, tahun 25 ini tinggal sedikit lagi. Jadi saya bangkitkan rasa percaya diri saudara, rasa pede saudara. 2, 3 baca, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, bukan anak-anak setan lu saudara. Ya. Jadi jangan mau kalau dikatakan setan lu, jangan. Apalagi dari mulut ibu ngomong sama anaknya, setan lu, untung anaknya gak ngomong. Kalau gua setan, mama siapa? Gendero dong. Jangan, setan lu dasar anak, jangan. Udah ya. Jadi yang lama-lama tuh udah diputusin, kita menjadi orang yang baru. Dari Januari sampai Desember banyak tema yang menggugah, memperbaiki kita. Coba saudara kalau mau tulis di kertas saudara ya, berapa banyak saudara sudah berubah. Itu doa kami, itu harapan kami. Tidak hanya begini aja. Tahun depan lebih baik dari tahun kemarin. Lihat, 1 lagi 2, 3, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia enggak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Jadi kalau dunia benci sama kita, jangan marah ya, soal-soal aja lah. Emang lu gak kenal gua juga anaknya Tuhan. Amin. Dunia gak kenal kita, bukan dunia gak mau. Dunia sudah diberi tetapi menolak. Jadi kalau orang menolak kasih Allah, ya bukan anaknya Allah. Betul? Misalnya Pak Bupati kayak Pak Gubernur kayak katakan kamu sah jadi anak saya. Terus kita nolak, enggak Pak, saya enggak anaknya Bapak, enggak anaknya Pak Gubernur, ya enggak jadi. Tapi kalau kita menjadi anak Allah, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa? Yang di dalam Alkitab, bukan orang yang menyebut Tuhan yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan. Amin. Ya. Misalnya saya ke rumah saudara, saya diangkat menjadi anak di saudara. Saya harus mengikuti aturan-aturan yang saudara taruh di dalam rumah saudara. Enggak bisa seenaknya saja. Ya. Saya sekolah di luar negeri, saya ada di luar negeri, saya harus ikuti ketentuan di luar negeri. Setiap minggu saya harus lapor, setiap minggu saya harus teken.
Untung masih banyak embassy-nya datang, harus lapor diri bahwa saya student. Ya. Nggak bisa, kan enggak lah, gua nggak bisa saudara. Saudara mau ngotot kayak apapun nggak bisa. Saudara harus tunduk dengan aturan. Karena itu dikatakan ya, bahwa kalau kita anak-anaknya Allah, kita harus turut juga aturan-aturannya Tuhan. Amin. Amin saudara. Coba saudara renungkan ya, saudara udahlah yang lama-lama tuh nggak usah dipakai lagi. Jadi mitos-mitos, tahayul-tahayul yang lama, sudahlah ya. Kita sudah orang baru, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah hadir. Amin. Nah saudara, sekarang saya akan bertanya, apakah arti mengasihi dan dikasih? Ayo. Apakah arti mengasihi dan dikasihi? Kalau kita tadi sudah bilang bahwa kita anak Allah, kita dikasihi, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak Allah. Selayaknya kita menjadi anak Allah, menjadi representasi Allah, merepresentasikan kalau saya ini anak Allah. Kalau saya melakukan yang di luar daripada apa yang ditentukan kaidah-kaidah di dalam Alkitab ini, kita sangat memalukan. Saya bekerja, saya ditentukan menjadi jabatan ini. Saya harus merepresentasikan perusahaan saya di depan banyak umum, di depan banyak pejabat. Dan pejabat itu melihat saya adalah dari perusahaan ini. Bila saya menyimpang, saya akan memalukan perusahaan dan perusahaan memecat saya. Itu resiko orang kerja. Tetapi kalau Allah masih panjang sabar, saudara salah, ya ditungguin sampai kapan balik. Tapi ingat sekarang udah tahun 25 saudara. Kalau saudara salah bolak-balik emang tak bolak-balik. Lagu tak bolak-balik bisa terkenal karena bolak-balik dilagukan. Dan yang melagukan, yang nyanyiin itu di negara di 17-an Agustus. Nah kalau tak bolak-balik aja sampai terkenal, masa saudara nggak terkenal? Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah saudara nggak pernah memperdengarkan, mana iman-iman bisa tumbuh? Ayo coba, menyambut tahun 26, rubah. Rubah cara hidup saudara, rubah cara sikap saudara, rubah attitude saudara. Sehingga orang tahu ada bedanya ya. Anak-anak Kristen, terlebih Kristen FICC, tepuk tangan untuk FICC. Sopan santunnya, etikanya, nggak sombong, nggak songong. Apa beda atau apa arti mengasihi dan dikasihi? Kasih bukan soal perasaan. Kasih bukan teori. Kasih bukan pula emosi. Perhatikan kata-kataku ya. Kasih bukan cuma perasaan I love you, lap-lapan, enggak. Justru kasih itu berkorban, namanya kasih. Ya. Bahwa dikatakan kasih, bukan juga emosi. Tetapi mengasihi adalah cara menjalani hidup dan keberadaan kita selama di dunia ini. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana kita akan menjadi serupa dengan Allah, yang Allah sendiri itu adalah identik dengan kasih. Misalkan ini Allah, ini Allah. Ini Allah ini identik dengan kasih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16, coba deh buka. 1 Yohanes 4 ayat 16. Baca 2-3, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Cengli, bocengli. Cengli, kalau saudara tidak mengasihi itu bocengli banget. Ini kata-kata bukan satu simulasi permainan, tidak. Kita mengenal Allah dan kita sudah percaya
bahwa akan Allah kepada kita. Kita kenal Allah, kita percaya bahwa Allah kenal sama kita. Kita kenal kepada Allah. Bahwa Allah adalah kasih, misalnya ini kasih. Allah adalah kasih, misalnya ini Allah ini kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, barang siapa tetap berada di dalam kasih, dan ia tetap berada di dalam Allah, barang siapa berada tetap di dalam, ulang ya. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Karena Allah itu kasih. Makanya dikatakan kenapa kita harus, kalau kita nggak melakukan kita mau jauh lah, mau sampai kapan mau serupa. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, ya, yang dasarnya identiknya adalah kasih. Bahwa ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tepuk tangan. Tidak ada ayat di Alkitab, di buku apa namanya, buku Alkitab, buku apapun juga yang menyatakan ini. Tidak ada. Bahwa kalau kita berada di dalam kasih, Allah tetap berada di dalam kita. Kita berada di dalam Dia. Amin. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan, apa arti mengasihi? Kasih bukan soal perasaan, enggak. Kasih juga bukan pura-pura, enggak. Kasih itu perbuatan yang menyerupai, yang harus serupa dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ada itu ayatnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan lakukan. Kita belajar mengasihi bukan sekedar dengan tekad atau niat baik. Kita belajar mengasihi dengan mengalami kasih dan menghidupi kasih itu sendiri. Kalau ini kasih ini adalah Allah, kita menolak enggak mengasihi, berarti kita enggak mengasihi Allah. Saya heran kok ada orang Kristen enggak mudeng-mudeng ya. Kalau kasih ini adalah Allah, kita nolak nggak mau mengasihi, nggak mau mengampuni, ya sama juga menolak Allah. Tapi kelihatannya rajin, kelihatannya kepo, kelihatannya wah warwir, gereja warwir, wah haleluya 12 kali. Tapi dia menolak kasih, perbuatannya tidak ada kasih. Kelihatan kok, ya sama juga menolak Allah. Sayang sekali saudara, kita sudah ada di penghujung 2025. Dan apa dikatakan peristiwa di Sumatera dan Aceh yang kemarin. Ribuan orang meninggal, jangan dikira cuma ratusan yang dicatat meninggal. Puluhan ribu orang kehilangan rumah. Kita nggak usah bilang salah ini, salah itu, ya memang mereka salah, itu bukan urusan kita, urusan negara ngurusin. Tetapi itu adalah salah satu dan permulaan penderitaan yang sering didengungkan mega trust. Hati-hati saudara. Jangan kita keenakan ke kanan ke kiri hura-hura terus. Jangan kita keenakan dianggap sepilah sono yang banjir jauh Bu, jauh. Nanti bahwa Pulau Jawa akan tenggelam, Jakarta akan terbelah. Nggak tahu nanti tahun berapa, nggak tahu terjadi apa. Ya kita tetap bertahan karena pendoa di Indonesia semakin meningkat. Jangan dikira kita diam-diam aja di ujung, di pelosokan, di jalanan juga berdoa. Sekarang doa keliling, ya termasuk di modern ini. Ya kita boleh aman seputar Tangerang, seputar Banten. Pendoa kelilingnya banyak saudara. Saudara ngorok, ngiler, enak-enak. Yang doa keliling, saudara setengah mati, mereka terus berdoa. Saya waktu di Ambon, bukan doa keliling darat, nyewa kapal besar, ya, bersama Suset Heting, ya, bersama pendoa-pendoa. Kita doa keliling di Ambon, itu bukan doa keliling darat, doa keliling laut. Dari ujung laut sana, ujung laut sini, ya kan laut saya nggak tahu utara, barat, timur, selatan.
hanya pilotnya aja, nahkodanya yang tahu. Tapi berujung sana terus sampai berapa jam doa keliling laut, saudara. Begitu besar kasih Allah, tapi diimbangi dengan apa yang kita lakukan, belum ada apa-apanya. Manusia nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Tapi kalau manusia diangkat menjadi anak Allah, satu privilege, satu kehormatan yang besar. Jangan sia-siakan, jangan nodai anak Allah. Amin. Jangan nodai diri sendiri dengan perbuatanmu yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya nggak mau mengampuni, yang kelihatannya tetap simpan kepahitan, yang kelihatannya tetap iri hati, yang kelihatannya ya cuma sepele-sepele, tapi saudara tidak melakukan. Nah itu kan cuma sepele, Bu. Hati-hati. Bahwa kejadian demi kejadian sudah dikatakan permulaan. Bukan saya katakan bahwa 2033 Tuhan Yesus datang. Sekarang 2025, 8 tahun lagi. Saya tidak katakan 2033 Tuhan datang. Tetapi mata dunia sedang menuju di tahun 2033. Karena 2033 adalah peringatan 2000 tahun. Pas peringatan 2000 tahun Roh Kudus turun, 2000 tahun bahwa amanat agung dicetuskan. Jadi ini menuju ke sana. Kalau saya katakan hari ini Tuhan juga bisa datang, besok juga bisa datang, bulan depan bisa datang, nanti malam pun bisa datang. Bukan saya sesat, bukan saudara terima pelajaran sesat. Tidak. Dan saya kalau katakan 2033, saya nggak katakan Tuhan datang 2033. Tidak. Hati-hati 2033 kan mendekat. Betul kan? 2033 kan yang udah deket 8 tahun lagi ya sekali lewat. Makanya kesusahan demi kesusahan. Bisa nanti akan terjadi 10 kali lebih dari peristiwa Aceh dan Tapanuli. Hati-hati saudara. Ya, bahwa ini kita boleh melihat betapa sedihnya. Ada orang yang ketemu mama peluk bayinya. Lumpur semuanya udah mati. Ada yang terendam. Macan, gajah, segala macam binatang semuanya turun. Udah semuanya. Udah sepertinya gak ada ampun. Mau apa saudara, mau lari kemana? Kalau kita melihat gitu bukan, aduh untung ya gue di Indonesia enggak ya. Untung ya gue di Banten enggak ya. Untung ya di Tangerang enggak. Bukan begitu. Kita harus mendoakan ya. Dan kita juga tetap waspada, bersiap-siap, berjaga-jaga. Bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dikatakan ketika kita telah mengenal Allah, kita udah percaya akan kasih Allah kepada kita. Saudara percaya gak sih kasih Tuhan? Saudara percaya gak Tuhan mengasihi saudara? Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Amin. Tengok lagi, coba wajahnya berubah enggak? Kok Pak Lukas diam aja? Biasanya cengar-cengir Pak Lukas. Coba, kayak Allah apa enggak? Lu banget kok kayak Allah. Mending kalau dibadakan kayak setan. Nah, orang kalau yang menolak kasih, menolak Allah, ya bukan saya ngomong. Ya kan kalau enggak nolak Allah siapa lagi? Di dunia cuma ada 2, siapa? Di dunia cuma ada 2 siapa? Kok gak berani nyebut sih? Di dunia cuma ada 2 siapa? Tuhan dan setan. Kalau kita tidak berpihak pada Tuhan, setan rebut kita. Ya. Hati-hati saudara. Kita belajar mengasihi bukan sekedar sebagai tekad kita atau niat baik. Tetapi kita belajar mengasihi dengan mengalami kasih dan menghidupi kasih itu sendiri. Jangan beku hati kita, jangan kaku hati kita. Ketika kita hidup untuk kebaikan orang lain, nah ini, ya. Ketika kita hidup untuk kebaikan orang lain, dalam hidup kita bersama mereka, maka kasih akan mengikuti. Jadi kasih itu akan mengikuti kita lah. Ya. Kita nggak usah, mana kasih. Nanti kalau gue punya cucu, gue punya anak, gue akan bilang, kasih nama kasih deh. Di Pati, di kampung saya. Ya sekarang sih ayah ibunya sudah meninggal waktu COVID. Dia punya anak, satu dikasih nama Glory, satu dikasih nama Haleluya. Gitu
Jadi teman-temannya panggil glory, glory. Terus, haleluya, haleluya. Jadi saya pada waktu di sekolah itu ya jauh lah, saya SMP, dia masih SD waktu itu. Bagus juga ya. Terus ada satu lagi yang berlainan kepercayaan dikasih nama Firman. Firman kata. Mana Firman, mana glory, mana haleluya. Ya. Tetapi kemarin ya atau kapan ya? Ada yang namanya cinta. Cinta. Saya di mana ya? Dipanggil cinta begitu. Bagus juga ya. Ya ide-ide bagus untuk siapa yang mau punya anak ya, namanya itu aja, dan gak usah jauh-jauh Fatimah ya. Ketika kita hidup untuk kebaikan orang lain dalam hidup kita bersama, maka kasih akan mengikuti kita. Kasih ditempa lewat kehidupan. Jadi kasih bukan belegedek begitu aja kita dikasih. Dikasih, tidak. Tetapi ditempa, diuji lewat kehidupan kita, lewat kesulitan kita, lewat kesukaran hidup kita, lewat apapun yang Tuhan izinkan sebagai uji coba, sebagai tes case kita. Apakah kita punya hati yang mengasihi? Apakah kita bisa merepresentasikan di dalam Tuhan, di dalam kasih itu? Dan kalau saudara melakukan pasti dan tentu saudara akan semakin serupa, gak usah disuruh-suruh. Roma 8 ayat ke-29. Kenapa saya dengungkan ini terus? Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29. Baca 23. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Termasuk saudara enggak nih? Saudara dipilih apa enggak? Dipilih, betul. Coba yakinkan. Saudara dipilih enggak? Dipilih. Saya dipilih. Saudara dipilih? Tepuk dadamu, saya dipilih. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi anak sulung di antara banyak saudara. Jadi kita menjadi serupa bukan karena didengungkan ya, bukan didengungkan dari mimbar untuk menjadi serupa, tidak. Alkitab firman ya, dikatakan ditentukan dari semula menjadi serupa. Saudaranya aja yang melengseh, saudaranya aja yang keluar, saudaranya aja yang bandel, saudaranya aja yang gak mau. Jadi sekarang menurut firman Tuhan ya, berkali-kali dikatakan bahwa ayo kembali menjadi serupa segambar Tuhan. Kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat. Kesulitan akan semakin banyak. Kesulitan akan semakin 10 kali lah, boleh dikata lebih lah, berkali-kali. Ya. Kan saya pernah katakan di mimbar, orang Yahudi perhitungannya bagus sekali. Setiap ada blood moon, pasti ada peristiwa yang besar. Belum lama kan terjadi blood moon, bulan purnama yang merah, blood itu darah. Disebut blood moon, bulan yang berdarah, bukan berdarah-darah, enggak, bulan yang merah. Pasti terjadi peristiwa yang besar. Bahkan ada satu meteor ya, yang sudah ngincer bumi, akan nabrak, sehingga dunia ngumpulin orang-orang pintar, bagaimana menggeser sekian derajat untuk meteor ini tidak menabrak bumi. Jangan dikira saudara tenang, haleluya, ngorok. Ya. Mereka sedang bertempur, mereka sedang berperang ya, untuk menggeser meteor ini hanya sekian derajat supaya tidak tertabrak, tidak nabrak bumi, enggak nyerempet sekalipun. Sudah sampai seperti itu loh saudara, keadaan kita. Jadi saya menyadarkan saudara, supaya saudara tahu saudara harus bersikap bagaimana. Saudara harus berpresisi bagaimana, harus mengambil posisi bagaimana. Firman Tuhan katakan kembali, kita menjadi rumah doa, bukan menjadi rumah sarang penyamun. Tuhan ciptakan serupa, kembali tubuh kita adalah bait Allah, kembali kita menjadi rumah doa. Banyak berdoa supaya tidak berdosa. Yuk baca ini 2, 3.
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu yang dimuliakannya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini termasuk saudara atau tidak? Termasuk saya tidak? Termasuk saudara tidak? Termasuk. Jadi jangan suka kita katakan, emang gue udah bener? Emang lu bener kali? Jangan saudara. Kita nih aduh Tuhan udah capek-capek sampai korbanin nyawanya, korbanin dirinya. Supaya kita ini dibenerkan, dibenerin. Jadi kita nih orang-orang bener. Yang membuat gak bener ya kita sendiri. Kenapa keluar dari kebenaran? Jadi jangan mau pakai perkataan-perkataan yang dipakai oleh iblis. Perkataan-perkataan, bercandaan-bercandaan yang dipakai oleh iblis. Sekarang koreksi saudara. Karena kita akan ditangkap dengan perkataan kita. Seperti iblis datang kepada iblis datang kepada Tuhan. Bawa perkataan itu. Tuhan engkau lihat gak Ayub begini. Tuhan ini tadi itu ngomongnya begini loh Tuhan. Dia ngomongnya gak bener. Makanya cabut saudara segala perkataan yang salah. Nanti ditangkap iblis, diaduin sama Tuhan. Loh saya bukan cerita, ini beneran. Jadi supaya mereka juga dibenarkan. Tuhan udah capek-capek benerin kita. Mereka yang dibenarkan, mereka yang dimuliakan. Kita yang dimuliakan. Amin. Amin. Enggak sia-sia saudara berdoa. Enggak sia-sia saudara ikut doa Zoom. Enggak sia-sia saudara besuk melawat teman, gak sia-sia saudara datang ke gereja. Itulah perspektif tentang kasih yang memberi diri sebagai kehidupan di dalam kasih. Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan baca 23, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Firman ngajarin kita apa? Firman ngajarin apa? Hidup di dalam kasih. Firman ngajarin apa? Hidup di dalam kasih. Firman ngajarin apa? Hidup di dalam kasih. Jadi kalau orang hidup tidak di dalam kasih, mereka juga tidak di dalam Tuhan karena Allah itu kasih. Amin. Hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Yang harum. Mana tadi? Bagi Allah. Saudara, kita akan lihat di dalam Lukas 10 ayat 25. Ada sebuah dialog bahwa seorang ahli Taurat, dia datang kepada Tuhan. Dia mencobai. Jadi hati-hati. Kalau saudara sudah benar-benar di dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa dunia semakin lama, ya, semakin jauh, semakin runtuh. Di kitab Wahyu katakan yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar. Karena apa? Yang jahat kalau di kita ngomongin ayo bertobat, enggak. Ayo kita terima Yesus, enggak. Ngelawan terus, pokoknya di luar dari jalur kasih. Dia akan semakin jahat. Tetapi kalau yang kudus melihat gitu nambah doain, nambah doa, nambah takut, nambah menghargai, nambah dekat, nambah melekat kepada Tuhan. Dan kitab Wahyu ini benar-benar menginspirasikan kepada kita. Bahwa kita yang kudus semakin kudus. Kenapa? Waktu tinggal dikit lagi. Bahwa kita yang semakin kudus ini nanti yang tumbuh, yang hidup karena di dalamnya sebagai rumah doa.
Dan mereka yang tidak kudus, mereka yang melanggar atau mereka yang tidak melakukan kasih, yang tidak semakin serupa, mereka yang akan berjatuhan. Jadi kenapa saya katakan bahwa ayo kita benar-benar bertahan di dalam kekudusan. Contoh, ini contoh ya. Seorang ahli Taurat itu pinter, firman, pokoknya pinter ya, apapun ngelotok. Dia datang untuk mencobai. Jadi kalau saudara nanti udah bener, ada orang datang belaga jadi orang Kristen, ahli Taurat. Mereka ngerti bener. Contohnya ada ya, saksi Yehova. Ngerti, tapi saudara akan dibelokkan sedikit, saudara kan nggak tahu. Kalau saudara nggak benar-benar menjadi rumah doa. Ahli Taurat ini datang, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, jawaban ini yang saya suka banget. Ya. Jawaban diplomasi. Baca langsung ke 26. Tuhan nggak bilang, ini loh kalau hidup kekal lo harus begini. Enggak. Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dibalikin lagi. Apa yang kau baca di sana? Lu kan ahli. Lu nanya sama gua, guru, apa untuk hidup kekal? Lah, sekarang apa yang lu baca? Apa yang lu tahu di sana? Dan dia ngomong lagi, ini dialog kelas tinggi saudara. Dialog diplomasi, bukan dialog orang bodoh. Ya. Jawab orang itu, jawab si ahli Taurat itu, kasihilah Tuhan, baca sama-sama 2-3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dia yang jawab. Tapi dasar ahli Taurat ini mau nguji. Nah, kalau saudara KKR di lapangan, itu enggak semuanya orang bertobat, enggak semuanya orang cari Yesus. Beberapa kali saya di pulau-pulau lain, bahkan mereka datang gerombolan langsung nelu ya, langsung manterain saya, yang kelilingin saya, ya, yang terus ituin saya gitu, ngadu ilmu. Supaya saya jatuh, dianya yang tingkat ilmu. Tetapi kalau saya yang nggak jatuh, saya yang nggak mati, dianya yang harus mati, dianya yang harus ngikutin saya. Dan dia katakan, Ibu Pendeta, saya minta manterannya Ibu Pendeta, karena kami ini ngaku kalah. Saya minta mantera Ibu Pendeta. Saya mikir mantera apa ya, gue nggak bawa mantera. Itu buku tebal Alkitab. Itu buku tebal itu. Oh iya, saya kasih. Kenapa begitu? Dia bilang, saya bikin Ibu Pendeta, tapi Ibu Pendeta nggak mati. Gajah 10 meter hancur, mati. Saya cuma muntah darah doang, saudara. Gitu, muntah darah doang. Tapi masih hidup kan sampai sekarang. Dan waktu itu saya cuma minta darah Yesus. Ya saya percaya darah saya sekarang juga darah Yesus, karena udah muntah semuanya. Darah saya muntah. Tapi nggak mati. Dan dia datang. Dia bilang, saya minta mantra, saya kasih Alkitab. Saya mau berguru kepada Ibu Pendeta. Oh, saya kenalin ya sama guru saya, jangan sama saya, langsung ke guru saya. Saya ajar mereka bertobat mengenal Yesus. Satu kampung saudara selamat, tepuk tangan untuk Tuhan. Butuh pengorbanan, butuh tampil sosok yang harus memang berani, yang Tuhan pakai seperti itu. Ya kan? Saya nggak mati. Akhirnya mereka bertobat. Ya, saya masih di situ kok. Panitianya ada, panggil saya. Mereka mau terima Yesus dengan bahasa mereka banyak banget. Mau terima Yesus, Alkitabnya digini-gini dengan mantra ini. Yang biasanya kebiasaan dari dia, ya kan dia minum darah atau orang dibunuh, diambil hatinya, dipotong, terus gitu dikasih darahnya itu. Seperti itu. Tapi setelah terima Yesus, mereka baru tahu bahwa perbuatan itu mereka nggak benar. Jawab si Taurat itu, dia ngomong seperti itu. Lalu dia udah ngomong seperti ini, kasihlah Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, kasihilah sesamamu. Dia dasar orang pintar, masih aja muter otaknya. Nomor 28 coba, ayat 28. Masih muter otaknya. Kata Yesus kepadamu, jawabanmu itu benar.
Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Cengli, ini loh diplomasi seperti ini. Kenapa saya suka baca Alkitab terlebih pada waktu saya kerja? Untuk bicara dengan penuh wibawa, untuk bicara penuh diplomasi sehingga orang ngerti siapa di dalam saya. Nah oleh sebab itu orang ngerti di dalam saya dan orang banyak menerima Tuhan, penggede atasan-atasan banyak menerima Yesus. Tuhan bilang bukan begini begitu, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ayat 29. Ayo. Ya, tetapi untuk membenarkan dirinya, membenarkan diri ahli Taurat itu, dia ngomong lagi kepada Yesus. Dibundetin, di blender, dipusing-pusingin Tuhan. Dia ngomong lagi sama Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia bingungin, dia membuat kita bingung, membuat kita ya beda-beda tipis begitu loh. Ya, membuat kita dibingungin, tapi kalau kita ada benar-benar yang tadi saya katakan, jadikan rumah kita adalah, tubuh kita adalah rumah doa, jangan sarang penyamun, ya, jangan dengan hal-hal yang kotor lain, pasti kita bisa jawab. Dan siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat aja masih nanya begitu. Lalu di ayat 30 dikatakan, jawab Yesus. Nah, ini kita akan lihat filmnya, saudara saksikan. Saya duduk. Saudara simak ya. Ada seorang Yahudi yang turun dari kota Yerusalem hendak menuju kota Yeriko. Ia harus berjalan melalui bukit yang terkenal banyak penyamun atau perampok. Dia orang Yahudi, ya turun ke kota Yeriko. Nanti kalau saudara ke Israel, mau dilewatin sini, Lihat, boleh. Ia tahu bahwa ia sedang dalam bahaya. Penyamun. Dilihatnya ada beberapa perampok sedang mengintainya. Bahkan keledainya pun meninggalkannya. Orang berdagang ya, bawa dagangan. Lalu para perampok itu merampok orang Yahudi itu habis-habisan, bahkan memukulinya hingga hampir mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Akan tetapi apa yang diperbuatnya? Imam itu melihat ada orang tergeletak butuh pertolongan. Tetapi ia tidak berhenti, ia tidak peduli. Ia bahkan berjalan di seberang jalan dengan tergesa-gesa. Demikian pula seorang Lewi yang datang melalui jalan itu. Ketika dilihatnya ada orang tergeletak tak berdaya, orang Lewi itu berjalan cepat-cepat tanpa menoleh, tanpa mempedulikannya. Dan wah, siapa dia? Dia adalah seorang Samaria, orang yang dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria itu melihat ada orang tergeletak tak berdaya. Ia pun berbelas kasih. Ia bersegera menolongnya. Ia membersihkan luka-luka orang Yahudi itu dengan minyak dan anggur, lalu membalutnya. Kemudian ia menggendong dan menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledai miliknya dan segera membawanya pergi. Orang Samaria itu pergi mencarikan penginapan untuk orang Yahudi. Ia menggendongnya
dan membawanya menuju tempat penginapan. Padahal orang Yahudi itu tidak bersahabat dengan orang Lalu Samaria. ia merawat kembali orang Yahudi itu seorang diri. Bahkan ia menjaga dan menemaninya sepanjang malam dengan duduk di samping orang Yahudi itu. Sungguh Orang mulia Samaria. hati orang Samaria itu ya adik-adik. Orang Samaria adalah orang yang dipandang rendah. Dia nggak kenal satu dengan yang lain. Orang Yahudi songong, menganggap kastanya Keesokan paling tinggi. harinya, orang Samaria itu memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan sebelum bepergian. Ia berpesan agar pemilik penginapan merawat orang Yahudi itu. Jika nanti uangnya kurang, orang Samaria itu akan menggantinya ketika ia kembali. Ya, di sini ada sebuah gambaran bahwa orang Samaria ya, dengan orang Yahudi itu ya boleh bermusuhan atau tidak saling mengenal. Orang Yahudi ini sombong banget, dia merasa kastanya tinggi dan mandang sebelah mata lah dengan orang Samaria. Dan satu kali orang Yahudi dirampok, imam-imam aja lewat. Saya akan tegaskan di sini. Siapakah imam-imam itu yang seharusnya menjadi contoh? Yang dikatakan anak-anak Allah. Ngomong sih bisa anak-anak Allah, tetapi kelakuannya, nah ini loh saudara. Ya. Jangan sampai dari kita ada yang seperti imam-imam ini. Kalau melihat orang yang perlu kita tolong, kita begini. Kita buang muka, ya. Kita abaikan, kita nggak punya belas kasihan. Itu imam-imam, padahal dia pengajar. Dia ngajar firman, dia ngajar di sinagog-sinagog, imam-imam. Tetapi perbuatannya nol. Jangan seperti ini. Mau kapan sampai menjadi serupa dengan Allah? Lalu liwatlah orang Lewi. Lewi adalah umat pemuji dari 12 suku bangsa. Lewi ini dikhususkan untuk melayani di dalam pujian penyembahan. Begitu dia lihat, dia buang muka juga, enggak ntar gue takut lagi. Ya, ntar gue sekarang kan di Indonesia seperti itu. Kalau kita nolong orang malah dikira kita disangka malah kita yang nabrak atau yang apa. Lalu Lewi itu dia lewat. Tetapi satu lagi lewat orang Samaria. Orang Samaria ini humble banget. Wah, dia lihat bangsa Yahudi. Padahal bangsa Yahudi itu sangat menghina Samaria. Tapi Samaria yang dihina, dia punya belas kasihan. Amin. Sama seperti kita. Kita nggak usah sombong-sombong lah sama Tuhan. Padahal kita yang perlu Tuhan. Ya. Kita yang perlu Tuhan, nggak usah sombong, nggak usah diperintahkan. Ayo ampunin, ayo jangan iri hati, ayo jangan dendam, jangan apa segala macam. Kita sering menolak kasih Allah. Bukan sombong lagi, terlalu. Ya, keterlaluan. Ya udah mau diapain lagi, itu udah urusannya Tuhan. Nah biarlah malam hari ini ayat demi ayat firman Tuhan boleh mengoreksi kita. Bagaimana kita mau mengasihi dan kita dikasihi. Apa arti mengasihi dan apa arti dikasihi. Kita sudah dikasihi Tuhan demikian lupa. Dan biarlah hati kita juga ada hatinya Tuhan berbelas kasihan. Oleh sebab itu 1 Korintus 14 ayat yang pertama kita baca. 1 Korintus 14 ayat pertama kita baca. Kejarlah kasih itu. Baca 2-3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk berbuat. Sama-sama sekali lagi katakan dengan suara yang keras 2-3. Kejarlah kasih itu.
terutama karunia untuk 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sehingga maju untuk membantu. Saudara, malam hari ini ketika kasih menjadi dasar hidup kita, kita dapat belajar membuang rasa iri hati. Udahlah, gak usah iri hati lagi. Gak usah punya rasa iri hati, kok dia begini, kok dia begitu. Buang. Saudara boleh dengar tapi keluar dari sini. Kalau saudara dengar di sini, meledak di sini. Dan saudara meledak sini, putus hubungan kita sama Tuhan. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Jangan kita masuk dalam rencana iblis. Saudara boleh dengar, ya udah dengar aja, buang. Jangan taruh di sini. Ya. Kalau hidup kita dasari dengan kasih. Dikatakan, buang iri hati, buang amarah, buang keegoisan kita, dan sifat membela diri yang sering kita pelihara. Hati-hati saudara, sifat-sifat ini yang ada di manusia, yang dipakai iblis. Sehingga kita bukan menjadi rumah doa, kita menjadi sarang penyamun. Penyamunnya siapa? Si iri hati, si amarah, si egois, sifat yang membela diri. Ini kita pelihara, kita gede-gedein. Gak usah ngomong apa-apa dan gak usah ngomong. Orang tahu kalau kamu tuh iri hati. Buang. Bersihkan dirimu dari sarang penyamun. Jadikan rumah kita rumah doa. Baru berubah benar-benar total. Dan saya rindu malam hari ini kita sadar. Jangan sampai kita dihancurkan mental kita. Oleh sebab itu nanti hari Selasa saudara datang. Mental wellness. Bagaimana kita akan membangun mental kita supaya kita bahagia. Bagaimana kita menghadapi orang yang overthinking, orang yang pikirannya yang boten-boten. Bagaimana kita menghadapi orang yang overprotective. Tapi overthinking, overprotective yang negatif, yang salah. Datang saudara, jangan sampai tidak datang, saudara akan rugi. Saudara akan mendapat pengetahuan. Kalau hari ini saudara mendapat pengetahuan dari Alkitab, saudara akan mendapatkan edukasi, pengetahuan dari cara berpikir secara kejiwaan. Kenapa kita harus menjadi rumah doa? Mempersiapkan tahun-tahun depan yang sangat berbahaya ini. Sudah di mata kita, Aceh, Tapanuli, ribuan orang mati, ribuan orang hilang, hanyut. Itu contoh. Dan tahun depan akan terjadi 10 kali lebih itu. Hamba-hamba Tuhan sudah banyak mendapat penglihatan-penglihatan ini. Tidak hanya di Tapanuli, Sumatera, Jawa. Kita mau lari kemana saudara? Jepang digoncang tsunami. Tidak ada tempat yang aman lagi karena semua ini harus terjadi. Jadikanlah rumah kita bait Allah, hati kita, pikiran kita menjadi rumah doa. Sehingga kita mendapatkan sebuah mental wellness ini adalah mental yang membawa kita bahagia, mental yang membawa kita sejahtera kepada Tuhan. Iblis sekarang tidak menyerang kesehatan, tidak menyerang duitmu, tidak. Menyerang mental kita dihancurkan. Supaya kalau mental rontok, kita tidak beriman kepada Tuhan. Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, kita akan jatuh hancur. Padahal bahaya sudah di depan. Saya beritakan ini di atas mimbar yang kudus. Dan bukan main-main. Dan bukan berita yang ecek-ecek. Berita yang akan terjadi. Saya gak nakut-nakutin. Keputusan ada di tangan saudara. Tuhan katakan, kembalilah menjadi rumah doa. Rumah kita, bait Allah menjadi rumah doa. Bersihkan dari sarang penyamun. Penyamun itu adalah iri hati, amarah, keegoisan, sifat membela diri. Sering kita pelihara penyamun-penyamun ini yang menyelusup di dalam hati kita. Dan sebaiknya kita mengira
Semua itu dibutuhkan melindungi kita. Kita mengira tadi itu penyamun-penyamun yang akan meng-cover kita. Tetapi setelah kita sadar bahwa Yesuslah yang telah memberikan kasih yang terbesar itu untuk kita. Dan kita benar-benar menjadi orang yang dikasihi. Dan kita patut mengasihi. Sekalipun orang itu benci sama kita. Sekalipun si Yahudi itu memandang mata sebelah. Sekalipun si Yahudi itu tidak menganggap atau menganggap remeh kita. Menghina kita. Tetap kita lakukan firman Tuhan. Karena kita menjadi rumah doa. Amin. Ku cinta kau. Kita naikkan pujian ini. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Tolong multimedia. Sepanjang hidupku 2025 hampir habis. Sepanjang tahun, sepanjang hari, Tuhan sangat baik dan amat baik. Siapa yang memelihara kita? Hanya Yesus. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya simpulkan firman Tuhan malam hari ini. Pertama yaitu kasih sebagai kebutuhan pokok manusia. Jangan kita abaikan kasih yang dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dan apa yang harus kita lakukan, kebalikan kita harus mengasihi. Dan kedua, kasih Allah yang dinubuatkan sudah dinyatakan bahwa Allah sudah lahir karena besar kasih Allah di Yohanes 3 tadi yang sudah kita baca. Dan yang ketiga, kasih yang mengubah kehidupan. Tanpa kasih dari Tuhan, saudara tidak akan hidup. Saudara menginginkan suami berubah, saudara sendirilah berubah dengan kasih. Nyatakan kasih, gak usah dengan mulut. Sehingga kasih Tuhan bisa dilihat. Yang keempat, hidup dalam kasih Allah. Malam hari ini, biarlah saudara pulang dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara lebih mengerti apa arti kasih. Saudara lebih mengerti apa mengasihi. Saudara lebih mengerti apa yang dikasihi. Kita gak main-main lagi, kita sudah ada di penghujung. Di penghujung tahun 2025, 26, tinggal sedikit lagi sudah di depan mata kita. Semakin banyak, semakin berat. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk kembali menjadi rumah doa. Bukan rumah sarang penyamun. Saya tantang saudara malam hari ini. Berbaliklah, kembalilah kepada Tuhan. Jadikanlah dirimu rumah doa. Saya percaya semua orang akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita.
kasih tahun 25 ini. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang saudara sudah alami. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang saudara rasakan. Nyatakan malam hari ini, angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Taruh tangan kiri kita di dada kita, katakan sepanjang hidupku Tuhan setia. Tuhan setia. Sepanjang hidupku Kau Tuhan sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi haleluya. kebaikan-Mu Tuhan, tepuk tangan yang meriah, haleluya. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan Kau adalah Allah yang hidup. Kau yang menuntut setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan di tahun-tahun yang akan datang Kau juga menuntun kami. Kau menyertai kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pereganglah setiap tangan kami. Tilik setiap hati malam hari ini. Yang datang dengan lemah memberikan kekuatan. Yang datang dengan sakit memberikan kesembuhan. Yang datang dengan persumutan dalam namanya hancurkan. Oh Tuhan, biarlah tempat ini Tuhan boleh penuh dengan kemuliaan. Biarlah hati kami Tuhan boleh menjadi rumah doa. Dan malam hari ini kami percaya kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Ayo setiap mulut bersukacita, ayo setiap mulut bersukacita, ucapkan syukur kepada Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini boleh menjadi malam kemenangan bagi setiap kami. Kau ada Tuhan, dan kasih-Mu boleh mengalir. Kasih adalah dasar dari kehidupan iman kita. Karena kasih adalah sifat dasar Allah. Sumber dari segala sumber. Sumber dari semua kebaikan. Dan dasar dari setiap hubungan kita yang benar. Hubungan kita kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menjadi rumah doa Allah. Tuhan berikan kekuatan kepada kita, roh yang suka berdoa. Ayo saudara, minta kepada Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan jadikan aku rumah doa. Sama-sama saya katakan, Tuhan jadikan aku rumah doa. Tuhan jadikan aku rumah doa. Berikanlah aku roh yang kuat suka berdoa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai iman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan Tuhan kita. Haleluya. Jadikan aku rumah doa-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Agar semua suku berulang tahun, Jonathan Chandra, ada? Tidak datang. Natasha, Sasha ulang tahun, datang, tidak datang. Saya persilakan Ibu Bulan. Ya.
Nafas hidup adalah dari Tuhan. Kalau kita masih diberi nafas, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan umur, nafas kepada kita. Natasha. Iya, Ibu Wulan umur yang keberapa, Bu? Wow, 16 tahun. Tepuk tangan untuk Ibu Wulan. Ya, biarlah malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Natasha, datang tidak? Mari kita arahkan tangan kita berdoa untuk Ibu Wulan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Malam hari ini Ibu Wulan boleh berulang tahun. Kami tahu nafas adalah dari Tuhan. Ajar untuk Ibu Wulan lebih dekat kepadamu. Mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Hati kasih ada di hatinya Ibu Wulan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, Ibu Wulan boleh menjadi ibu yang setia. Teladan bagi anak-anaknya. Boleh menjadi ibu berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai hamba Allah kami mohonkan kiranya umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua angkat tangan dan kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih penyertaan-Mu di dalam ibadah Tuhan pada malam hari ini. Berkati semua yang melayani, guru-guru sekolah minggu, para pemusik asir sekolektan dan para pelayan Tuhan, bahkan semua yang hadir Engkau berkati. Berkati seluruh persembahan yang dipersembahkan. Dan kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu, Engkau juga berkati. Mari saudara, kami yakin dan percaya malam hari ini menjadi malam kebahagiaan, malam kemenangan bagi setiap kami. Oleh sebab itu, biarlah malam hari ini kita boleh kembali ke dalam rumah kita masing-masing dan kita boleh beristirahat dengan baik, dan besok Tuhan kembali ke tengah kerja hidup masing-masing. Biarlah Tuhan pelihara kasih setianya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. 1, 2, 3, selamat ulang tahun Ibu Wulan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. GPI keluarga Allah, we are family.